Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 9. Dalam kesempatan ini Pak Ali akan belajar tentang daring, yaitu bab 4 tentang zakat fitrah dan zakat mal. Anak-anakku tetap di rumah bersama keluarga, semangat untuk belajar. Mudah-mudahan membawa berkah. Membaca bismillah, bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi, dan kita niat untuk belajar. Zakat dan macam-macamnya, ya, anak-anak sekalian, bahwa zakat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Untuk pengertian zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan suci Ramadan, atau sejak awal Ramadan sampai dengan menjelang Idul Fitri, sebagai penyempurna ibadah Ramadan. Sedangkan zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang sebagai pembersih harta yang dimilikinya apabila sudah satu nisab atau jatuh nisab atau genap waktu 1 tahun dimiliki. Inilah anak-anak pengertian daripada zakat fitrah dan zakat mal. Anak-anakku sekalian, sampailah pada syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Jadi orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu namanya adalah muzaki. Syarat yang pertama, harus beragama Islam. Kamu harus tahu orang yang beragama Islam adalah orang yang sudah melafalkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, syaratnya adalah mengalami kehidupan pada bulan Ramadan, termasuk bayi yang baru lahir atau orang yang meninggal yang masih di dalam bulan suci Ramadan. Ini syarat yang kedua. Sedangkan syarat yang ketiga adalah mampu membayar zakat. Yang dikatakan mampu membayar zakat dalam hal ini adalah mempunyai kelebihan harta untuk kebutuhan keluarga pada hari raya Idul Fitri. Ini yang dikatakan mampu membayar zakat. Ya, inilah anak-anak syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Sekali lagi, 1. Beragama Islam, 2. Mengalami kehidupan pada bulan Ramadan, termasuk bayi atau orang yang meninggal dalam bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah mampu membayar zakat. Anak-anakku kelas 9 yang dirahmati Allah, kita sampailah pada rukun zakat fitrah, ya. Namun sebelumnya anak-anak harus tahu apakah sebenarnya makna rukun itu. Jadi rukun itu segala sesuatu yang harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggal. Itu namanya rukun. Karena kalau salah satu ditinggal, berarti rukunnya tidak memenuhi syarat. Nah, kita lanjut. Rukun zakat fitrah yang pertama adalah niat. Niat ini bisa dalam hati, bisa dilisankan. Namun yang paling sempurna di dalam hati, namun lisan kita melafalkannya. Nah, bagaimanakah lafalnya? Mari kita dengarkan baik-baik, ya. Sebagai niat zakat fitrah, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardol lillahi ta'ala. Ini niatnya yang dilisankan, ya. Yang kedua, rukun zakat fitrah adalah adanya muzaki. Muzaki itu apa, Nana? Muzaki adalah orang yang memberikan zakat fitrah. Jadi orang yang memberi zakat fitrah ini disebut muzaki.
Rukun zakat fitrah yang ketiga, adanya mustahik. Apa itu mustahik? Mustahik adalah orang yang menerima zakat fitrah. Sedangkan yang keempat, rukun zakat fitrah adalah adanya harta untuk zakat fitrah. Barangkali ada pertanyaan, ini yang mempunyai harta. Andaikan kita sebagai seorang fakir atau miskin yang tidak mempunyai harta untuk zakat fitrah, bagaimana? Nah, pertanyaan ini bisa terjawab. Justru yang tidak mempunyai harta untuk zakat fitrah itulah sebagai mustahik, orang yang akan menerima zakat fitrah. Mudah-mudahan rukun tentang zakat fitrah kali ini anak-anak bisa memahaminya. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan kita insya Allah tinggal mempraktekkan pada bulan suci Ramadan. Sekarang pada memasuki tentang waktunya zakat fitrah. Anak-anak sekalian, mari kita akan belajar tentang waktunya zakat fitrah itu kapan. Dalam hal ini, waktu zakat fitrah itu ada 3 ya. Ada 3 waktu. Yang pertama, waktu takjil, yaitu dilakukan sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan sebelum berbuka atau sebelum maghrib. Itu takjil. Artinya takjil itu menyegerakan atau mendahulukan dalam rangka apa? Untuk waspada, jangan sampai kita lupa. Salah satu tujuan ikhtiar kita seperti itu. Jadi boleh kita takjil, menyegerakan membayar zakat di awal bulan Ramadan. Boleh-boleh saja. Yang kedua, waktu wajib. Diperhatikan yang kedua ini waktu wajib, yaitu apa? Semenjak matahari terbenam sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Ini wajib, waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sedangkan yang ketiga, mohon diperhatikan, waktu lebih utama, dalam bahasa Arabnya adalah afdol. Jadi waktu yang luwih utomo dalam bahasa Jawanya. Yaitu kapan waktunya, Pak? Sejak selesai sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri di tempat kita tinggal masing-masing. Ini sekali lagi ya, bahwa waktu zakat fitrah itu ada 3 waktu. Yang pertama waktu takjil atau dilakukan sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan sebelum maghrib. Yang kedua adalah waktu wajib, yaitu semenjak matahari terbenam sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Sedangkan waktu yang lebih utama atau afdol, yaitu sejak selesai sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri di tempat kita tinggal. Persilahkan anak-anak untuk memilih. Boleh takjil, boleh waktu wajib, boleh waktu yang afdol. Inilah indahnya kita belajar tentang ilmu. Jadi kita tidak usah bingung ya. Anak-anakku, sekarang waktunya kita belajar tentang siapakah yang berhak menerima zakat fitrah atau zakat mal. Ya. Jadi orang yang berhak menerima zakat dalam hal ini, dalam kaidah fikih itu disebut asnaf atau asnaf 8, yaitu orang yang berhak menerima zakat itu namanya asnaf. Ya, dalam hal ini ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Yang kedua adalah miskin. Yang ketiga adalah amil. Yang keempat adalah mu'allaf. Yang kelima adalah riqab. Yang keenam gharim. Yang ketujuh sabilillah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Sedangkan pengertian secara ringkas dan jelas, dikatakan fakir yaitu orang yang hartanya amat sedikit, tidak punya pekerjaan tetap, tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini adalah kategori fakir. Sedangkan kategori miskin, sedikit hartanya dan penghasilannya, walaupun sudah punya pekerjaan mungkin,
tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ini kategori miskin. Yang ketiga, yang kategori amil adalah orang-orang atau orang yang mempunyai tugas mengurus zakat dari pengumpulan sampai pembagiannya. Ini juga boleh, berhak menerima. Yang keempat adalah mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Dalam hal ini orang yang masih lemah imannya, kendati pun dia orang secara ekonomi kaya, tetapi kalau dia sebagai mu'allaf, secara hukum boleh menerima zakat atau zakat fitrah. Yang kelima adalah rikob. Rikob ini adalah budak, orang yang tidak punya kebebasan dari majikan. Dan insya Allah kalau di negeri Indonesia ini, di negeri kita saja ini, sudah tidak ada budak ya. Budak itu adalah dulu pada waktu zaman Islam awal-awal di Mekah, masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya ini masih dijumpai budak. Yang keenam adalah gharim. Gharim adalah orang yang banyak utang tapi bukan untuk maksiat. Utangnya banyak tetapi ya untuk kebutuhan keluarga yang tidak cukup sehingga mempunyai banyak utang. Ini perlu diingat, orang yang banyak utang namun tidak untuk maksiat. Yang ketujuh adalah sabilillah, yaitu usaha untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini contohnya bisa ya guru ngaji, guru TPQ, guru agama, seorang ustadz. Walaupun secara ekonomi mungkin dah mapan, tetapi karena dia orang yang jihad fisabilillah, usaha untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, dia juga berhak untuk menerima zakat. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ini juga berhak menerima zakat. Inilah anak-anak asnaf 8 atau orang yang berhak menerima zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, ilmu kita bertambah mantap. Amin. Anak-anakku kelas 9, sampailah kita pada materi zakat mal. Zakat mal itu apa? Zakat mal adalah zakat harta benda ya. Nah, syarat-syaratnya zakat mal itu apa? 1, beragama Islam. Yang kedua, merdeka, tidak hamba sahaya. Yang ketiga adalah harta milik sempurna, tidak pinjaman. Jadi kalau mempunyai harta yang hartanya sendiri, tidak pinjaman, nah ini adalah merupakan syarat yang ketiga. Yang keempat adalah harta sudah mencapai 1 nisab atau batas minimal harta yang wajib dikeluarkan. Jadi karena ada batas-batasnya nanti ya pada untuk berikutnya nanti akan Bapak jelaskan nisab itu apa, batas minimal harta yang wajib dikeluarkan. Sedangkan syarat yang kelima sudah 1 tahun dimilikinya. Sekali lagi saya ulang bahwa zakat mal adalah zakat harta benda. Syarat-syaratnya 1, orangnya harus beragama Islam. 2, harus merdeka, tidak hamba sahaya. Yang ketiga, harta milik sempurna, bukan tidak pinjaman. Yang keempat adalah harta sudah mencapai 1 nisab atau batas minimal harta yang wajib dikeluarkan. Yang kelima adalah sudah 1 tahun dimilikinya. Anak-anakku, ya kali ini sampailah pada apa yang Bapak janjikan tadi, yaitu tentang harta yang wajib dizakatkan. Harta yang wajib dizakatkan dalam fikih klasik, fikih tempo dulu, itu ada 5. 1, emas dan perak. Yang kedua, harta perniagaan. Yang ketiga, peternakan.
yang keempat pertanian, dan kelima harta temuan atau rikas. Nah, sekarang penjelasannya. Jenis harta emas dan perak, nisabnya berapa, Pak? Atau batas gridnya, atau batas minimalnya, yaitu untuk emas adalah 93,6 gram, atau dalam pendapat lain ada yang mengatakan 85 gram, tapi kita ambil yang 93,6 gram, pendapat yang paling luas ya. Ini batas nisab. Nisabnya emas, kalau anak-anak mempunyai emas sudah seberat 93,6 gram, maka wajib dikeluarkan zakat. Nah, kadar zakatnya berapa? 2,5%-nya. 2,5% itu ya bisa diambilkan dari emasnya, bisa diambilkan dari nilai harganya, tapi yang mencapai 2,5%-nya. Sedangkan yang perak, ini emas dan perak ini jadi satu ya, kesatuan. Tapi kalau emas 93,6 gram, kalau perak 624 gram. Kadar zakatnya berapa? Sama, 2,5%-nya. Saya ulang sekali lagi, kalau emas 93,6 gram, kalau perak 624 gram. Sedangkan yang kedua, yang wajib dizakatkan adalah harta yang wajib dizakatkan adalah harta perniagaan atau hasil perdagangan. Nisabnya apa? Senilai dengan emas, sama tadi 93,6 gram. Lah zakatnya berapa? 2,5%-nya. Yang ketiga, jenis harta peternakan. Nisabnya gimana? Ini yang sangat masyhur nggih. Kita mulai dari binatang kambing atau domba atau biri-biri. Kambing ini mulai dihitung dari 40 ekor sampai 120 ekor. Ya, dari 40 ekor sampai 120 ekor itu zakatnya 1 ekor umurnya 2 tahun. Jadi 1 ekor kambing umurnya 2 tahun. Sedangkan kalau sudah mencapai 121 ekor sampai 200 ekor, lah zakatnya adalah 2 ekor umur 2 tahun. Jadi untuk memudahkan klasifikasinya adalah setiap tambah 100 ekor zakatnya tambah 1. Ya, untuk kambing setiap tambah 100 ekor zakatnya tambah 1. Oke. Sedangkan sapi atau kerbau, ini di Indonesia ya, yang lazim adalah sapi dan kerbau. Kalau unta kan di Indonesia tidak ada, yang ada di Arab. Yang lazim sapi dan kerbau. Setiap 30 sampai 39 ekor, ini zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Berarti kan 30 sampai 39 ekor, zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Sedangkan kalau kita mempunyai sapi atau kerbau sudah 40 ekor sampai 59 ekor, maka zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Nah, ini dari 30 sampai 39 1 ekor umur 1 tahun. Kalau 40 sampai 59 ekor, zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Klasifikasinya ya, setiap tambah 30 ekor zakatnya tambah 1. Begitu seterusnya. Ya, mudah-mudahan anak-anak besok akan menjadi seorang peternak kambing atau sapi yang insya Allah akan mengerti daripada ilmu zakat ya. Amin. Sedangkan yang keempat, jenis harta yang wajib dizakatkan adalah jenis harta pertanian. Contohnya bisa padi, kedelai, jagung dan lain sebagainya. Nah, itulah. Dan nisabnya berapa, Pak? Setiap 750 kg atau 5 wasok. Nah, terus kadar zakatnya berapa? 10% bila tak ada hujan. Contoh
Kalau kita mempunyai sawah tetapi tidak pengairan, tidak irigasi, tak ada hujan. Tak ada hujan itu kan mengandalkan kalau ada hujan, jadi tidak ada tambahan. Jadi zakatnya 10%. Sedangkan yang pertanian yang menggunakan irigasi hanya 5%. Mengapa demikian? Karena ada biaya tambahan dalam penggarapan. Jadi kalau tak ada hujan 10%-nya, kalau ada irigasi ada 5%-nya. Nisabnya 750 kilogram. Setiap 750 kilogram itu diambil 10%-nya. Kalau irigasi ya diambil 5%-nya. Sekarang yang terakhir jenis harta temuan atau rikas. Nisabnya tidak terbatas karena ini temuan ya. Tetapi zakatnya adalah 20% dari harta temuan itu. Contoh, kalau anak-anak menemukan uang 10 juta, tidak ada yang punya, diumumkan sudah tidak ada yang memiliki, ya kita ambil, hitung, diambil dari 20%-nya harta temuan itu, kita zakatkan. Nah, inilah dalam dunia Islam itu indahnya seperti itu. Nah, kita tadi bicara harta yang wajib dizakatkan kalau menurut fikih klasik, fikih zaman dulu itu ada 5. Tapi dalam sekarang ini kan ada perkembangan zaman. Ada yang namanya zakat profesi, zakat hasil lain selain yang berada di 5 jenis harta yang kami sebutkan tadi. Boleh-boleh saja kalau seorang mungkin pegawai negeri dan sebagainya mempunyai gaji sebagai pekerja seni atau bintang film atau aktor atau aktris atau olahragawan dan lain sebagainya yang mempunyai gaji profesi bisa dizakatkan. Yaitu gimana? Kita kembalikan pada kadar yang pertama, yaitu diambil 2,5%-nya. Mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak besok saya doakan kelak setelah dewasa menjadi orang-orang yang sukses, banyak harta, banyak emas, banyak perak, banyak perniagaan, peternakan, pertanian, dan bisa memenuhi syarat tentang zakatnya. Amin Allahumma amin. Sampailah kita pada materi yang terakhir tentang hikmah zakat. Hikmah itu manfaat ya. Apakah manfaatnya kalau seseorang itu zakat atau kita zakat? 1, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah akan ditambahi nikmat. Tapi kalau kita kufur akan diberi azab. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial yang kaya dan yang miskin. Bukan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, tetapi dalam hikmah zakat ini mengurangi kesenjangan sosial yang kaya dan yang miskin. Biar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Yang ketiga, mensucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa. Dalam bahasa Arabnya dikatakan tazkiyatun nafsi. Mensucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa. Yang keempat, menumbuhkan sifat dermawan, loman. Yang kelima, alat pembersih harta dari ketamaan orang-orang jahat atau incaran orang-orang yang jahat. Hal ini sebagai apa? Sebagai perisai sebenarnya. Yang keenam, membantu kaum du'afa. Kaum du'afa itu kaum yang susah, orang fakir, miskin. Yang ketujuh, mewujudkan tatanan masyarakat yang rukun, yang damai, yang rahmatan lil alamin,
gemah ripah loh jinawe toto titi tentrem kertora harjo. Demikian anak sekalian, materi kita di bab 4 perihal zakat. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah ilmunya dunia dan akhirat. Pesan Pak Ali, tetap jaga kesehatan, belajar di rumah bersama keluarga. Kalau keluar memakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pandemi corona ini segera sirna. Amin Allahumma amin. Dengan berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, tibalah pada akhir dari pembelajaran daring untuk materi bab 4 ini. Oleh karena itu jangan lupa tugas mandiri untuk anak-anak, yaitu buatlah resume atau rangkuman pada bab 4 ini, minimal 1 halaman kertas folio, dan 1 minggu setelah pembelajaran daring ini dikumpulkan bisa lewat WA atau email Pak Ali Mokhtar. Demikianlah anak-anak, mudah-mudahan ilmu kita barokah dan bermanfaat. Dengan harapan kepada anak-anakku di rumah tetap semangat bersama keluarga, belajar yang rajin, membaca buku, membaca pembelajaran daring ini dengan sebaik-baiknya dan hati yang ikhlas, insyaallah barokah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.